pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan melakukan tugas wawancara untuk memenuhi tugas mini riset mata kuliah teknopreneurship yang diampu oleh Ibu Atik Nurharini, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai owner dari My Sound Suite. Di sini ada Kak Priska. Mari kita langsung saja wawancara dengan Kak Priska. Kak Priska, selamat malam. Halo malam. Boleh perkenalkan dahulu Kak? Oke. Halo, di sini nama aku Priska Fitriani. Boleh panggil Priska aja. Di sini aku salah satu owner dari My Sound Suite yang ada di Jalan Projombrang Timur 13, kelurahannya Manyaran, Semarang Barat. Jadi Kakak kapan nih memulai bisnis My Sound Suite ini? Nah, kalau misalnya My Sound Suite ini dari 2016. Awalnya berdirinya di Jogja, di kosan aku. Kenapa nih di kosan aku dan di Jogja? Karena aku dulu kuliahnya di Jogja. Nah, kebetulan banget waktu itu tuh butuh kayak tambahan duit jajan. Jadi mikirin mau jualan apa ya? Kalau misalnya jual makanan kan kok kayak danus ya, nggak bisa juga, waktunya nggak ada. Terus kebetulan waktu itu ada momen yang teman-teman tuh udah pada sidang gitu kan, mau ngasih apa ya. Nah, disitulah awalnya mulai dari lihat YouTube terus habis itu ternyata bisa juga nih, ada peluang. Nah, pertamanya cuma 1-2 orang sih ya di kampus itu, cuma teman-teman terdekat aja. Tapi tiba-tiba ada dari kampus lain yang beli juga di Jogja itu. Ya udah, akhirnya waktu udah balik ke Semarang jalan-jalan lagi. Jadi yang di Semarang ini dibentuknya dengan teman kakak ya? Iya benar. Jadi waktu aku di Jogja, kan di Semarang itu aku bilang, karena ada beberapa teman juga minta dibuatin kan, karena tahu saya mau buat ini ya, oh iya aku buat buket. Nah, jadi mereka tuh pengen dibuatin juga kan. Nah, aku lihat juga, oh ternyata di pasar Semarang tuh oke juga nih, karena aku nggak bisa handle di 2 kota. Aku tanya nih ke teman aku, bisa nggak kamu handle yang di Semarang, kamu mau nggak join sama aku? Soalnya dia nggak mau gitu kan. Terus di situ aku kasih model-model terbaru, aku ngeliatin, karena kan pasti kalau misalnya kita buat awal kan kurang begitu rapi ya, tapi kalau misalnya kita terus buat kan buat produk kita tuh jadi lebih rapi gitu. Jadi lebih maju. Iya benar, bentuknya juga lebih bagus lah selain rapi. Nah, itu akhirnya temen aku mau join kan, jadi selama aku masih di Jogja, aku handle yang di Jogja. Yang di Semarang dihandle sama teman aku sampai hubung. Aku udah balik lagi nih ke Semarang, jadi kita join bareng kayak gitu. Kalau boleh tahu nama teman kakak sih ya? Oh, namanya Novia. Oh, Novia. Iya. Jadi dari itu yang mendasari kakak itu apa ya Kak? Yang mendasari kakak sehingga kakak bisa membuat toko My Sound Suite ini? Ya, karena memang awalnya sebenarnya enggak, selama 2016 itu enggak selamanya tuh jualan terus gitu. Karena kan aku ada masa kerjanya juga, temanku ada masa kerjanya. Mungkin waktu itu masih kayak jadi selingan aja. Balik lagi ke awal, tambahan uang jajan. Bisnis sampingan. Iya benar, pas kerja pun juga tambahan uang jajan. Nah, tapi waktu kita sama-sama lagi kerja, terus habis itu ada banyak banget orang yang datang ke rumahku dan ke rumah temanku, karena ada 2 titik My Sound Suite itu, satunya di daerah Purworejo. Akhirnya aku tuh mikir, sebenarnya ini momen bagus, peluang bagus. Kenapa? Soalnya sampai ada orang datang nyariin, dan itu nggak cuma sekali 2 kali, tapi berkali-kali. Ya udahlah, oke. Kebetulan waktu itu kayak aku rasa kayaknya cukup deh kerja aku di sini, karena kapan lagi aku mau kerja mimpi aku. Kalau misalnya aku kerja kan berarti aku sedang membangun mimpi orang lain, membantu membangun mimpi orang lain. Kalau misalnya aku sendiri berarti aku sedang membangun mimpiku. Jadi mumpung ada momen yang pas waktu itu, jadi akhirnya diputusin lah buat oke, kita balik lagi nih ke usaha awalnya yang tadi dibuat sampingan, sekarang jadi beneran fullnya di situ gitu. Jadi udah fokus sama satu usaha ini saja.
benar-benar benar. Iya. Terus sasaran dari bisnis ini itu konsumennya siapa saja ya Kak? Untuk target pasarnya itu sebenarnya kalau misalnya dulu kan lebih ke mahasiswa gitu ya, mahasiswa yang butuh buket snack karena jualannya kan buket snack ya, buket snack itu. Tapi makin kesini kan kalau misalnya kemarin juga sebenarnya ada kendala COVID kan, jadi pada online semuanya, jadi jarang ada wisuda online. Kalau misalnya ada sidang juga nggak bisa datengin temennya kayak yang dulu. Nah jadi memang waktu itu beralih sih, jadi karena nggak tahu juga ya, kebanyakan di kita yang beli itu banyak kan untuk hadiah ulang tahun daripada untuk wisuda. Jadi imbang sih, kalau misalnya pas ada musim wisuda itu sering banget orderannya tuh banyak banget yang masuk. Tapi kalau misalnya di masa-masa enggak ada wisuda atau ada kegiatan perkuliahan kayak gitu, itu dari yang ulang tahun anniversary, waktu itu juga buat tunangan, buat lamaran kayak gitu sih. Jadi lebih untuk banyak, jadi nggak cuma mahasiswa aja sekarang, jadi untuk semuanya. Karena mikirnya setiap hari kan pasti ada orang yang lahir, berarti setiap hari ada orang yang ulang tahun dong. Setiap hari kan ada momen dari orang enif, pernikahan, jadian, mungkin putus juga kalau misalnya mau ngasih kan kita nggak tahu ya. Jadi memang ada pasarnya untuk semua orang sih kalau sekarang. Nah jadi dari semua itu yang dijual oleh Kakak itu produknya kira-kira apa saja ya Kak? Kalau misalnya produk utamanya memang buket snack, tapi sekarang kalau misalnya ada orderan tambahan itu biasanya ada buket uang, karena lagi hits banget kan kemarin buket uang, jadi tambahin juga nih kita buket uang. Terus kemarin ada tower snack, jadi kayak bentuk kue gitu, jadi snacknya itu dibentuk kue gitu. Terus ada buket mix, itu tambahan dari kita sendiri sih. Jadi kalau misalnya ada orang yang aku mau ngasih duit tapi masa duit aja, ya udah kalau gitu ditambah snack gimana. Atau kadang ada yang Kak aku mau buket yang snack ini tapi ditambahin uang gimana kayak gitu. Jadinya itu namanya buket mix sih kalau kita sebut. Jadi ada snacknya terus ada juga uangnya. Jadi kira-kira dalam membuat buket-buket itu ada kendala nggak sih Kak? Kalau misalnya kendala dalam usaha selama ini apa ya, belum ada sejauh ini. Cuman kadang tuh karena kita pembelinya itu kan banyak ya, dan kebanyakan kan via WhatsApp nih, kita jualannya di Instagram terus mereka chat WA gitu kan. Nah di situ tuh sebenarnya kita udah punya rules untuk sistem jual belinya itu gimana. Jadi pertama boleh chat WA dulu, kita akan kirimkan katalog. Kalau misalnya sudah setuju, nanti pembayarannya via transfer. Kecuali kalau misalnya mau diambil langsung itu bisa, tapi untuk buket selain uang. Jadi kalau misalnya money buket itu wajib transfer dulu. Kalau misalnya mau diambil langsung untuk snack bisa bayar di tempat, kayak gitu kan. Ya udah. Nah terus kalau misalnya udah fix ordernya yang mana, tadi kan transfer boleh cash kalau misalnya bukan buket uang. Nanti kalau misalnya mau diambil bisa, diantar juga bisa. Nah waktu itu ada salah satu customer, jadi dia tuh bilangnya maaf Kak masih SMA jadi nggak punya rekening kayak gitu kan. Ya udah nih kita coba memaklumi kan, karena kan ya tahu sendiri mungkin memang pas kita SMA pun juga belum punya rekening, jadi ya udahlah memudahkan juga mikirnya kan gitu. Nah kebetulan yang dipesan itu money buket, uang padahal kita nggak boleh, maksudnya bukan nggak boleh sih, nggak bisa. Karena selain satu, kenapa money buket harus transfer, kita menghindari adanya transaksi uang palsu juga di situ. Makanya transfer dulu, karena kalau misalnya kita money buket kita selalu cek juga, kita kasih kirim video bahwa ini udah dicek semua keasliannya. Jadi kenapa bayarnya transfer, karena kita menghindari penerimaan uang tunai secara palsu dan kita memberikan uang yang asli. Nah
karena dia bilang SMA nggak punya rekening, padahal belinya beli kan ya udahlah nggak apa-apa kayak gitu kan. Kendalanya adalah tiba-tiba dia tidak bisa dihubungi dan dia centang satu alias ngeblokir kita. Jadi aku udah hubungin pakai 2 nomor, kan ada 2 nomor, yang satu tidak jual sama aku tapi yang sama aku kan. Di chat yang dari teman aku nih dia bisa centang 2, di aku centang 1 doang. Wah bener nih diblokir. Kenapa? Ternyata drama anak SMA. Ya udah nggak apa-apa, maksudnya bukannya udah jadi nih. Iya. Ya udah nggak apa-apa, kita buat pelajaran aja sih. Kalau misalnya udah punya role sendiri, udah punya ketentuan sendiri, mau gimana pun itu keadaannya, ya udah itu ketentuan kita. Kalau misalnya buket uang, kan nggak semua orang kan pesannya nominalnya sama ya. Kalau misalnya buket kan bisa kita jual lagi nih ke yang lain. Kalau misalnya ada cancel, karena kan kita biasanya stok juga banyak, sama juga gitu loh, ada katalognya jadi sama gitu, bisa diorder beberapa orang. Karena kalau misalnya money bread itu kayak custom. Iya, kalau udah sekali buat dia bisa buat yang lain. Iya benar, gak bisa diambilin lagi. Ya udah akhirnya dijadiin pelajaran. Kendalanya mungkin itu selama dari 2016 ya waktu itu sampai saat ini gitu. Mungkin menghadapi pembeli-pembeli yang iya hit and run, jadi dia oke keep tapi akhirnya hilang gitu sih. Jadi selain kendala-kendala nih, pasti kan ada keuntungan yang ada dari menjual buket-buket itu. Kira-kira keuntungannya gimana ya? Kalau misalnya untuk omset sendiri ya, karena kalau misalnya keuntungan itu beda-beda. Jadi ya namanya kita jualan online itu tuh gimana ya? Jualan itu beda sama gaji yang tetap kita dapatkan. Kalau misalnya jualan itu kan fluktuatif ya, naik turun, tergantung dari order yang masuk. Kalau misalnya sebelum ini, kalau ada orderannya banyak, rame gitu, musim wisuda, banyak yang ulang tahun, banyak yang ada perayaan gitu, omsetnya bisa sampai 10 sampai 15 juta per bulan untuk omsetnya. Kalau misalnya pas lagi sepi di 5 sampai 10. Jadi termasuknya udah alhamdulillah sudah bisa ya Kak? Iya, alhamdulillah. Kira-kira dari bisnis Kakak yang udah maju ini ada masukan-masukan buat para pemula nggak sih Kak? Jadi buat para pemula yang ingin memulai bisnis seperti Kakak, bukan juga apa ada? Kalau misalnya untuk saran buat pemula ya, entah dimanapun usahanya, entah jualan buket atau jualan makanan atau jualan produk baju fashion dan lain-lain, menurut aku yang pertama adalah niat dan tekad yang kuat. Ya, kenapa? Mungkin orang tuh lihat enak ya jualan, enak ya udah punya usaha sendiri, nggak ikut orang lain. Mereka lihat waktu enaknya, enak, ya pas enak, pas gak enaknya kan nggak lihat. Karena dulu mungkin tujuan, oke, aku nggak kerja lagi, nggak ikut orang lagi, mikirnya nanti ya bisa gitu. Nggak segampang itu ternyata. Karena mungkin kalau misalnya kamu dulu kerja, aku dulu kerja, dari kamu cuma bagian produksi doang, terus kamu dulu jual kerjanya cuma bagian selling doang, kamu cuma bagian admin doang, ya waktu kerja itu aja yang dikerjain. Tapi waktu kita usaha dari bagian pembelian, produksi, terus ada pemasaran, packing, nge-admin, jadi akuntan bahkan itu semua sendiri. Jadi kalau misalnya dulu aku pengen nggak kerja 9 jam per hari, tapi sekarang masih di 24 jam sehari, karena memang capeknya tuh beneran capek. Tapi balik lagi, niat dan tekad kamu itu harus kuat. Kenapa? Kalau tekad sama niat tadi nggak ada, tadi kan udah aku sebutin, usaha itu naik turun. Kalau nggak ada tekad yang kuat, pas lagi down, kamu nggak bisa bangkit lagi nanti. Bisa pantang menyerah ya Kak? Pasti. Kalau karena ada sih beberapa aku juga kenal ya, pas waktu COVID kemarin kan banyak banget ya memutus hubungan kerja, akhirnya mereka jualan. Tapi kan mental jualannya itu nggak kayak pedagang-pedagang yang
bener-bener pedagang gitu loh. Akhirnya mereka jualan cuma sebulan 2 bulan. Jualan tuh harus setiap hari harus konsisten kayak gitu. Jadi pas lagi apapun keadaannya ya itu kan niat dan tekad. Kalau itu udah goyang udah gak bisa. Berarti niat dan tekad itu yang utama, lalu habis itu harus ditekunin juga. Benar. Dan salah satu lagi harus tetap inovatif, karena kita sekarang hidup di zaman yang serba cepat, apapun itu teknologi, tren dan lain-lain. Kalau misalnya nggak bisa ikutin salah satu ya udah ketinggalan. Ini masalah teknologi, kira-kira jualan bisnis kakak ini sampai ke online shop nggak sih kak? Kalau misalnya online shop, maksudnya e-commerce gitu ya? Iya, e-commerce. Ada di GrabMart kalau misalnya mau cek ya di GrabMart. Kalau misalnya untuk pemasarannya sendiri kita biasanya lewat Instagram sama lewat WA aja. Baik. Jadi tadi kan kakak bilang bahwa kakak memasarkan produknya lewat Instagram, lalu lewat WhatsApp, lalu nama Instagramnya kalau boleh tahunya apa nih kak? Oke, untuk IG-nya boleh langsung search aja nih. Iya. Ada HP nggak? Boleh search aja ya. IG-nya @mysearchwith. mysearchwith. Iya, sama cuma. Jadi sama Iya, tokonya ya. benar-benar sesuai dengan nama toko. Nah, lalu dalam marketing online-nya ini, bagaimana cara marketing online dari bisnis paket ini kak? Kalau misalnya di Instagram, sebenarnya kalau marketingnya sama, bukan marketing sih sebenarnya, gimana cara kita untuk promosi gitu ya. Kalau misalnya promosi sih lebih ke sering update story, IG story, sama update feed IG. Jadi postingan, story, sama tambah lagi reels. 3 itu. Karena reels itu engagementnya ke customer itu banyak banget. Nggak cuman di daerah Semarang aja nih, ternyata dari luar kota juga. Karena waktu itu pernah sempat ada, kak bisa dikirim nggak ke Jepara, bisa dikirim nggak ke Pekalongan, karena waktu itu kita masih belum bisa ya pengiriman di luar kota. Jadi mungkin dalam marketing online itu ada review dari penjualnya kak? Gimana review penjualnya? Review penjual setelah membeli produk kakak? Review pembeli? Iya ada sih. Ya, jadi itu juga salah satu konten yang kita upload di Instagram. Jadi biar trust-nya orang tuh ke kita, karena kan kalau misalnya jualan online, kalau sekarang mah udah bisa trusted ya. Kalau misalnya zaman dulu kan, ini beneran nggak ya? Bahkan zaman sekarang pun ada juga yang ternyata masih ada yang tertipu gitu loh, ada yang tipu-tipu juga. Jadi memang kita biasanya screenshotin sih, jadi kayak reviewnya dari yang udah pernah beli tuh kayak gimana. Dan kebanyakan mereka tuh repeat order dan kayak merekomendasikan. Jadi tiba-tiba ada yang ngechat, ada yang datang, kak kemarin aku dikasih, terus aku mau order lagi, kemarin aku dapet, terus kemarin aku lihat di sini. Oke, baik. Terima kasih atas wawancaranya yang sungguh sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk para pemula yang ingin memulai sebuah bisnis. Jadi cukup sekian wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.